Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online tanggal 17 Januari 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan saya percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak membaca dalam kitab Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini memiliki rasa khawatir sehingga hari yang belum kita jalani kita sudah khawatirkan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus telah berjanji untuk memelihara kita setiap hari, termasuk hari esok. Serahkanlah hari esok dengan aman di dalam tangan Allah. Kita hanya membuat masalah jika kita mengkhawatirkan hari esok. Saya sering khawatir akan hari esok. Apa yang akan saya hadapi besok di pabrik? Apa yang akan saya hadapi besok di dalam rumah tangga saya? Apa yang akan saya hadapi? Masalah apa yang akan muncul besok di kantor dan hal semacam itu. Ketika saya mengkhawatirkan itu semua, malamnya saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Tapi ketika saya belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, saya belajar melepaskan kekhawatiran, saya belajar untuk menaruh setiap masalah yang mungkin saya hadapi besok di hadirat Tuhan. Akhirnya saya bisa beristirahat dengan tenang, tidur dengan tenang, ya, tanpa rasa khawatir. Karena saya belajar untuk percaya bahwa setiap masalah yang akan saya hadapi, Tuhan pasti memberikan hikmat untuk saya mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Mari Bapak Ibu, biarlah ayat ini mengingatkan kita bahwa begitu besarnya kasih setia Tuhan kepada kita dan pemeliharaan yang tidak pernah putus di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk bersandar, bergantung secara penuh kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk melihat Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Ajar kami untuk tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami bersandar kepadamu, kami kuat Tuhan. Ketika kami bersandar kepadamu, kami tidak putus asa, kami tidak lelah Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Oh, karena kasih-Nya. Oh, mari angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada bagi kami hari ini. Engkau ada di rumah kami. Engkau ada dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang selalu memelihara kami musim demi musim. Kami taruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan, tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengerjakanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, kami berserah. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, mari katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa bagi kami. Mari penuhi kami dengan kasih-Mu hari ini Tuhan. Kami buka hati kami. Oh, ini hidup kami Tuhan. Ini bencana hati kami. Oh, penuhilah Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu,
Penuhi kami dengan cinta-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau menjamah kami, hadirat-Mu manis di tengah kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, ini penyembahan kami. Oh, ini pujian kami Tuhan. Oh, Kau baik selamanya. Rancangan-Mu indah Tuhan. Oh, kami percaya pada-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami bawa hati kami pagi hari ini. Kami bawa hidup kami sebagai penyembah. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus. Kau katakan hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku berjalan. Ku membawa hidupku Tuhan, membawa hidupku. Inilah penyembahanku, persembahanku untuk Yesusku. Haleluya. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Katakan hatiku aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, jiwaku tenang di hatiku aman, dalam kasih-Mu. Sekali lagi, jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, kami bawa hidup kami.
kami Tuhan. Oh, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan di baik-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu hari ini ada kelegaan, ada sukacita Tuhan. Haleluya. Ada ketenangan bagi jiwa kami. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu. Mari sembah Dia. Sebab Engkau Tuhan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang tak pernah ingkar janji-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, bagi setiap kami anugerah-Mu turun pagi hari ini. Yes, kami terima anugerah, kami terima berkat-Mu. Yesusku, Kau terindah, Kau terindah. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur kami. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih yo Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur kami. Puji syukur Hanya bagi Oh, selamanya mulut kami memuji Kau. Selamanya kami katakan Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Katakan terima kasih Yesus. Engkau baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yes, 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 yes. Amin. Amin. Dia Tuhan yang baik. Amin. Mari kita puji Dia.
Sebab Dia telah ubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan pujian. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, Dia beri kelegaan, Dia beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Dia beri kehiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Amin. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku Tuhan menjadi tari-tarian. Amin. Ku kan bersuka, haleluya, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, Dia berikan apa saudara? Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, di dalam kesedihan, Dia beri kelegaan. Kasih-Mu telah menegakkan segala kegelapan. Fajar pagi kan mereka, pagi pun mereka membawa damai bagi kami, damai dan sukacita, sukacita. Tepuk tangan sama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka menyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku Tuhan menjadi tarian. Ku kan bersuka menyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan. Sekali lagi. Kau telah ubahkan. Dengan iman nyanyikan. Dan ku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Kami mau nyanyi. Nyanyikan hidup pujian. Sebab selamanya Engkau baik, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Disorak-sorai bagi Yesus. Sekali lagi, lagu meriah buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin. Terima kasih untuk tim PAW, multimedia, youth, dan gereja anak yang telah melayani kita dengan begitu luar biasa. Saya rindu sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin juga yang ingin ikut terlibat dalam pelayanan gereja ini, ayo ikut terlibat sama-sama. Kami ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online House of Grace ini, untuk bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada di layar di bawah ini. Kami sangat senang sekali dan kami sangat berharap untuk berkenalan dengan Bapak Ibu supaya kita dapat bertumbuh bersama dalam gereja House of Grace. Setelah ini kita akan memberikan persembahan yang dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer rekening bank House of Grace atau scan QR code yang akan tampil pada layar Bapak Ibu. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami.
Kami percaya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dibanding kasih-Mu terhadap kami. Tuhan, mohon berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk pekerjaan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Thomas Handoyo, seseorang yang kehidupannya memberikan dampak bagi banyak orang. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini, resapi, renungkan, dan lakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau kehendaki untuk kami terima Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan, untuk kami pelajari, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap hati daripada anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hati mereka menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, baik saudara yang berada di rumah masing-masing atau di tempat dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin ada satu keperluan harus pergi keluar kota, saya ucapkan shalom, damai sejahtera memberkati Bapak Ibu saudara. Kita bersyukur bahwa pada minggu ini kita bisa bertemu dalam ibadah pagi ini. Tuhan telah menolong menyertai kita sampai dengan saat ini. Saudara, kata shalom itu sering kita dengar. Bahkan itu seringkali kita ucapkan seakan-akan sebagai kata sapaan kepada sesama orang Kristen, atau melalui WA kita selalu katakan shalom dahulu sebelum melanjutkan dengan kata-kata yang lain. Tahukah saudara bahwa shalom itu berasal dari kata bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Seperti yang kita ketahui selama ini, kata shalom itu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Shalom itu berarti damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, sebenarnya ada kata shalom di dalam Alkitab itu disebutkan berulang kali. Itu menyatakan satu doa atau harapan bagi yang kita ucapkan itu dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak celaka, dalam keadaan tenang, tentram, atau punya kesehatan yang baik. Bahkan ada proteksi dari Tuhan dalam kondisi kemakmuran. Lebih dari semua itu, kata shalom sebenarnya dibawa oleh Yesus Kristus sendiri, Sang Raja Damai. Firman Tuhan berkata, kita disebut anak-anak Allah karena kita membawa damai kepada orang lain. Shalom bukan sekedar sapaan, bukan sekedar say hello, tapi adalah merupakan harapan dan doa. Oleh karena itu saudara, sebelum kita membawa shalom, kita harus terkoneksi dengan si empunya atau sumber dari shalom itu sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa membawakan shalom itu kalau kita sendiri tidak dipenuhi oleh shalom itu. Betulkah saudara? Kalau kita dalam kondisi susah, dalam kondisi yang sangat tertekan, bahkan muka kita pun tidak bisa gembira, muka kita pun mencerminkan kesedihan, tekanan yang sangat berat, bagaimana kita bisa mengatakan shalom? Bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera bagi orang-orang lain? Pertanyaan yang sering kita pikirkan, adakah hidup kita sudah dipenuhi oleh shalom dari Sang Raja Damai itu? Karena hanya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, ada satu ilustrasi, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan
tentang ilustrasi ini. Ilustrasi sangat menarik, tetapi itu menggambarkan tentang bagaimana kondisi damai sejahtera dari setiap orang. Pada suatu hari di satu kerajaan ada seorang raja yang kepingin mengadakan perlombaan bagi semua pelukis di seluruh negerinya. Diadakanlah sayembara itu. Siapa yang bisa melukiskan yang terbaik apa yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Maka berbondong-bondonglah puluhan pelukis, mungkin bahkan seratusan pelukis datang dari seluruh penjuru negeri itu untuk datang ke istana untuk melukis apa yang raja itu kehendaki. Nah, pada waktu mereka berkumpul semua, si raja baru mengemukakan apa yang dia kehendaki. Dia mengatakan begini, saya ingin satu lukisan yang menggambarkan suatu keadaan yang damai sejahtera. Semua pelukis harus membuat lukisan seperti itu. Nah, pada waktu perlombaan itu dimulai, raja berkata bahwa hanya 3 hari saja untuk menyelesaikan lukisan tentang damai sejahtera itu. Nah, begitu start dimulai, mulailah mereka melukis menurut pikiran mereka apa itu damai sejahtera. Saya pikir bahwa para pelukis berkumpul, mereka akan melukis sebaik-baiknya. Tetapi kenyataannya pada waktu hari hanya 3 orang yang bisa menyelesaikan lukisan tentang damai sejahtera, yang masuk dalam klasifikasi atau kategori yang terbaik dari semua yang ada. Nah, waktu ketiga lukisan itu diserahkan kepada raja untuk dinilai, raja melihat satu persatu dari lukisan itu. 3-tiganya sangat bagus, 3-tiganya sangat indah. Yang pertama, dia melihat satu lukisan yang luar biasa. Ada sebuah danau yang tenang, airnya biru bening, langit biru menggambarkan satu kondisi yang sangat tenang. Dan di tengah-tengah danau ada perahu kecil di mana ada 2 orang yang lagi memancing sambil bersiul, sambil berkata-kata. Membayangkan itu, kita bisa bayangkan itu adalah suasana yang damai sekali. Danau yang biru, tenang, damai, itu menurut si pelukis pertama. Raja tersenyum. Kemudian dia perhatikan lukisan yang kedua. Mari saya lihat lukisan yang kedua. Waktu dia membuka lukisan kedua, dia melihat orang ini melukiskan satu pegunungan atau gunung yang hijau. Di depannya ada hamparan sawah hijau, rapi, tersusun, mungkin ada teras-iring dan kelihatan sangat menarik. Di belakang ada pohon-pohon rindang, dan di bawah pohon rindang ada seorang anak muda yang lagi baca buku dengan tenang. Sambil dia melihat itu, sambil mungkin bacaannya itu ada lucu sehingga dia ketawa sendiri. Nah, waktu raja itu melihat, dia berkata, ini damai sejahtera. Benar-benar katanya. Yang tadi juga damai sejahtera, ini damai sejahtera. Luar biasa pelukis-pelukis yang ikut dalam perlombaan ini. Dan yang ketiga, dia pingin yang 3 itu apa sih isinya. Waktu lukisan yang ketiga itu ditunjukkan kepada sang raja agak terkejut. Karena dia mendapati bahwa lukisan itu adalah lukisan laut yang sangat luas dan warnanya hitam. Karena langit mendung hitam. Dan di tengah-tengah langit itu ada kilatan petir yang sangat mengerikan. Gelombang besar, hujan deras kelihatan di gambar itu, sehingga raja agak seperti dia agak bingung juga melihat lukisan itu. Bagaimana lukisan itu dikatakan sebagai lukisan damai sejahtera? Dia perhatikan detail demi detail dalam lukisan itu. Dia penasaran apa yang dimaksudkan oleh si pelukis itu. Nah, pada saat matanya tertuju kepada batu karang di sebelah kiri dari lukisan itu, kelihatan bahwa batu karang itu diterjang ombak yang terus-menerus. Tapi batu karang itu tetap teguh, tetap kuat menghadapi gelombang terpaan ombak besar itu. Nah, waktu raja perhatikan perhatikan batu karang itu, dia mendapati di tengah-tengah batu karang itu ada lubang.
Dan di dalam lubang itu, dia melihat ada beberapa burung kecil yang lagi makan dengan tenangnya, makan makanan yang ada di situ dengan tenang. Dan mereka tidak merasakan bahwa di luar itu petir mengerikan. Di luar itu ombak sangat besar. Di luar ada hujan. Waktu dia memperhatikan lukisan ini, dia bertanya, dia penasaran kepada si pelukis. Apa yang kau maksudkan dengan damai sejahtera ini? Si pelukis menjelaskan, itulah damai sejahtera Tuanku. Walaupun di tengah badai, di tengah persoalan kehidupan, burung itu tetap merasakan damai sejahtera karena dia terlindung oleh batu karang yang kuat, batu karang yang kokoh, yang sanggup melindungi dia dari hujan, dari angin, dari petir, dari ombak. Raja itu senang, dia mengatakan bahwa engkaulah pemenang dari lomba lukis ini. Engkau menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang sebenarnya. Manusia hidup, tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah. Manusia hidup, tidak seorang pun yang tidak menghadapi gelombang kehidupan. Tetapi bagaimana manusia itu bisa hidup damai sejahtera di tengah gelombang? Itulah yang penting, saudara. Itulah yang penting. Raja itu mengerti tentang ini. Saudara, kenyataan dalam kehidupan kita, dunia yang kita hidupi pada saat ini adalah merupakan dunia yang mengerikan. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang masa depan tidak menentu. Dunia yang saat-saat ini kita awali mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini. Pandemi yang belum tahu kapan itu berakhir. Apakah bisa berakhir setelah vaksin disuntikan kepada semua orang? Belum tentu juga. Apakah bisa berakhir pada bulan Juni tahun 2021? Belum tentu juga. Kita nggak bisa gambar. Kita berharap itu segera berakhir supaya kita bisa bebas, kita bisa bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Tetapi saudara, di tengah kondisi seperti itu, Tuhan Yesus sanggup melimpahkan damai sejahtera kepada saya, kepada kita semua. Perlindungan yang seperti diberikan oleh batu karang kepada burung-burung itu. Saudara, damai sejahtera itu tidak berbicara tentang kondisi kita saat ini. Damai sejahtera tidak ditentukan pada waktu kita diberkati. Damai sejahtera mudah diucapkan pada waktu keluarga kita dalam kondisi baik. Anak-anak sehat semua, sekolah mereka baik, pergaulan mereka juga baik. Itu mudah diucapkan. Tetapi coba kalau saudara posisikan dalam kondisi perekonomian yang berat sehingga untuk makan hari ini cukup, untuk pekerjaan hari ini cukup untuk makan hari ini. Besok belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan uang untuk makan. Kondisi itu yang seperti kita hadapi. Atau mungkin ada keluarga kita dalam kondisi sakit dan kita tahu bahwa dia butuh pengobatan, dia butuh dokter yang sesuai dengan penyakitnya, dia mungkin butuh rumah sakit untuk dirawat, tetapi tidak punya uang. Kita tidak punya uang untuk melakukan itu. Apakah pertanyaan yang seperti saya katakan tadi bisa diterapkan dalam kondisi yang seperti itu? Apakah kita masih bisa berkata kita punya damai sejahtera? Kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita mengucapkan syukur, tetapi masih ada damai sejahtera. Saudaraku, waktu kita menyerahkan hidup kita, kondisi kita pada saat ini kepada Tuhan, maka Ia akan berkata, yang hatinya teguh, kamu yang hatinya teguh, akan kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah Ia percaya. Saudara, pada waktu kita perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa damai sejahtera dalam hati kita, itu kita peroleh dari Tuhan pada waktu kita menyerahkan kondisi kita kepada Sang Sumber Damai itu, Sang Sumber Damai Sejahtera itu. Itulah janji Tuhan kepada kita, saudaraku. Tetapi kalau kita perhatikan ayat itu, tidak semua orang mendapatkan damai sejahtera itu. Dikatakan bahwa orang yang bimbang hatinya, dia tidak akan mendapatkan damai sejahtera itu. Orang bimbang dari apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, adalah orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Janji Allah yang ya dan pasti. Kalau janji Allah akan memberikan damai sejahtera
bagi orang yang tidak bimbang, orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak kita percayai, maka damai sejahtera itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ingin kita memberikan respon terhadap apa yang Dia berikan. Dia tidak ingin kita menjadi robot yang hanya melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia ingin kita punya respon yang benar terhadap apa yang Dia inginkan. Saudara, waktu saya merenungkan renungan ini, saya melihat bahwa pertumbuhan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan sebenarnya, kalau kita perhatikan, bukan tergantung kepada orang lain, bukan tergantung kepada mentor kita, bukan tergantung mutlak kepada gembala kita, bukan tergantung mutlak kepada orang lain, tetapi mutlak tergantung kepada diri kita. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita bertumbuh. Satu-satunya yang bisa membuat kita bertumbuh. Saudara, mungkin percuma kalau mentor kita tiap hari mengirimi ayat-ayat yang menguatkan kita. Kalau kita tidak percaya akan janji itu. Kalau kita hanya sekedar, oh ya, di-read itu aja. Kita tidak punya koneksi apapun terhadap ayat-ayat atau firman atau sharing yang disampaikan oleh mentor kita. Percuma juga kalau ada gembala sel dan komsel yang disiapkan untuk kita, tetapi kita tidak mau terlibat di dalam komsel itu. Kita hanya sebagai anggota yang pasif, kalau diajak ya iya, kalau tidak diajak ya sudah, tidak ada inisiatif. Itu menghambat pertumbuhan kehidupan iman kita. Percuma juga kalau gereja menyiapkan mitra doa. Karena apa yang disiapkan kalau kita tidak mau terlibat, maka semua akan sia-sia, semua akan percuma, dan kita tidak akan bisa bertumbuh. Orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bisa bertumbuh sudah mentok. Kalau menurut saya, kemungkinan besar dia sudah mendapatkan banyak firman daripada Tuhan. Dia hati pikirannya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Inilah saatnya bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa seperti itu, mulai melayani orang lain, mulai membagikan apa yang saudara punya, pengalaman-pengalaman saudara kepada orang lain, sehingga mereka semua bisa mendapatkan berkat dari apa yang saudara bagikan. Saudara, tentu sebagai seorang gembala, saya dan mungkin gereja House of Grace dan semua pemimpin sudah menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya, semua daya yang ada, pikiran dan tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi semua domba-domba yang dititipkan Tuhan kepada House of Grace. Mereka mempersiapkan, ada doa fajar, ada doa malam setiap hari Rabu. Kalau Bapak Ibu bisa ikut dua-duanya itu lebih bagus. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa tidak bisa bangun pagi, ya sudah, disiapkan hari Rabu ada doa malam jam 7. Bapak Ibu bisa ikut doa malam. Tetapi kalau saudara misalnya merasa bahwa jam 7 malam saya masih ada di kantor atau masih dalam perjalanan pulang dari kantor, saudara bisa ikut yang doa fajar di hari Sabtu, itu jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu bisa bangun lebih pagi dan ikut doa fajar. Pilihan-pilihan itu diberikan kepada Bapak Ibu. Silahkan milih yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Saudara mungkin tergabung di komsel. Saya sendiri juga bergabung dengan beberapa komsel. Saya juga sering melihat ada undangan komsel dari gembala sel. Mungkin ada yang hari Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Ada undangan-undangan komsel bersama. Mungkin tidak bisa bertemu di rumah-rumah masing-masing, tapi melalui Zoom itu sebenarnya lebih gampang karena kita tidak perlu keluar rumah, tinggal nyalakan handphone, nyalakan komputer, sudah terkonek, semuanya gampang. Tetapi kadang-kadang juga ada kesibukan yang mereka tidak bisa ikut. Tetapi gereja juga tetap memperhatikan hal ini. Mereka menyiapkan mitra doa dalam kelompok yang lebih kecil sehingga waktunya lebih fleksibel. Kalau misalnya komsel hari Kamis, Jumat, Sabtu nggak bisa, mitra doa itu harinya lebih fleksibel dan jamnya kalau nggak bisa jam 7 ya bisa jam 10 malam, no problem. Semua disiapkan untuk kita semua, untuk domba-domba Tuhan. Kalau masih belum bisa, Bapak Ibu Saudara bisa hubungi secara pribadi para gembala, para pemimpin, para
Bahkan Bapak Ibu Gembala Senior pun siap untuk menerima keluhan atau konseling pribadi dari para jemaat. Semua sudah disiapkan. Sekarang tergantung Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu merespon ini dengan baik? Maukah Bapak Ibu bertumbuh bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini, dalam House of Grace, dalam satu wadah keluarga House of Grace untuk memuliakan Tuhan? Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan bisa membuat kita mengenal lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada Sang Sumber Damai Sejahtera itu. Kalau saudara tidak bisa bertumbuh, saudara mungkin ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani saudara. Saudara silahkan konseling, sharing kepada orang-orang yang menjadi pelayan, menjadi pemimpin-pemimpin mereka yang hamba Tuhan, yang punya talenta untuk mendoakan, untuk konseling saudara. Saudaraku, semua sudah disiapkan. Saya itu kadang-kadang merasa bahwa kita sudah terlalu lama untuk ibadah online. Saya kepingin juga ibadah di lokasi, di gereja kita, baik di Spasio, di Mangga 2, atau dimanapun gereja House of Grace berada. Kita pengen bisa bertemu secara muka dengan muka, secara langsung. Hal ini memang merupakan satu dilema bagi kami. Kalau ibadah online terus-menerus, seakan-akan dikatakan bahwa kita itu tidak punya iman. Kita takut pada COVID, pada macam-macam hal ini, sehingga tidak berani mengadakan ibadah onsite. Tetapi saudara, waktu saya memikirkan hal ini, waktu pemimpin, waktu para hamba Tuhan berpikir untuk mengadakan ibadah onsite, ibadah offline, mereka berpikir begini, apa yang akan terjadi pada waktu ibadah onsite itu diadakan? Apakah para jemaat dalam kondisi yang siap untuk mengikuti ibadah di lokasi? Sanggupkah mereka mengikuti protokol kesehatan untuk mereka bisa tiba mengikuti pulang ke rumah dengan selamat tanpa tertular oleh virus ini? Waktu saya pikirkan, saya tidak bisa, saudara. Saya punya tanggung jawab. Para hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk menjaga jemaatnya. Saya bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu ke gereja mungkin dengan mobil pribadi, oke. Mungkin lebih aman karena tidak bersama dengan orang lain, tidak bersama dengan orang-orang yang bukan serumah. Tetapi saudara bisa bayangkan, kalau saya berangkat ke gereja dengan kendaraan umum, saya harus naik angkot bersama dengan orang-orang yang tidak saya kenal, berhenti di satu titik, pindah ke angkot lain untuk melanjutkan perjalanan ke gereja, bertemu dengan orang lain lagi. Apakah itu tidak berbahaya? Saudara, saya tidak bisa menghadapi kenyataan seperti itu. Saya ingin kita semua bisa melewati pandemi ini, semuanya selamat melewati pandemi ini, dan kita bisa bertemu dengan kondisi yang sehat. Sekarang kita kembali kepada damai sejahtera. Saudara, waktu saya berbicara tentang damai sejahtera, ada satu pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya. Apakah saudara bisa menghadapi damai sejahtera pada waktu menghadapi badai besar dalam kehidupan saudara? Apakah saudara bisa merasakan damai sejahtera pada waktu kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Bahkan hamba Tuhan pun bisa mengalami hal-hal seperti ini. Saya katakan bahwa tidak seorang pun bisa luput dari hal ini. Tetapi bagaimana respon kita terhadap kondisi kehidupan yang seperti ini? Bahkan Ayub 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Semua kita lahir dari perempuan? Ya atau tidak? Atau ada yang lahir tidak dari perempuan? Maksud saya bukan lahir dari laki-laki, lahir mungkin jatuh dari langit, atau mungkin lahir dari batu. Ada? Tidak ada, saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak lahir dari perempuan. Semua yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub 14 ayat 1. Sebenarnya disadari atau tidak,
Hidup manusia itu selalu penuh dengan kegelisahan, ketakutan, khawatir akan beban hidup, khawatir apa yang akan terjadi akan masa depan kita. Semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 42 ayat 12, Bani Korah mengatakan begini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur Bani Korah ini menguatkan hatinya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk menerima damai sejahtera yang sudah disediakan itu, untuk menguatkan. Karena itu dia mengatakan, bertanya kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan?" Saudara, kita semua ingin damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Kita ingin dalam hidup kita, walaupun gelombang kehidupan, persoalan ada dalam kehidupan kita, seperti burung itu di tengah-tengah lautan, di tengah gelombang, ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Ada 3 hal yang saya pelajari bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Yang pertama, damai sejahtera itu bisa kita dapatkan dari Allah, Sang Sumber damai sejahtera. Jika kita membutuhkan damai sejahtera, hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menyediakan, karena Allah adalah sumber damai sejahtera itu. Roma 16 ayat 20 mengatakan, "Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita menyertai kamu." Sumber damai sejahtera adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan menyediakan sumber damai sejahtera itu bagi kita. Bahkan sejahtera atau damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Dunia memberikan damai sejahtera yang sementara, yang semu. Damai sejahtera dari Tuhan tidak tergantung pada kondisi yang kita hadapi, bukan tergantung pada kekayaan kita, bukan tergantung pada kekuatan kita, bukan tergantung pada pangkat kita, bukan tergantung dari seberapa berkuasanya kita. Damai sejahtera yang telah disediakan bagi kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan." Oleh karena itu saudaraku, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan jangan gentar, karena Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera itu. Kita sudah diberikan paket yang lengkap. Tinggal kita mau terima atau tidak. Kita tidak perlu minta-minta kepada Tuhan, "Tuhan berikan damai sejahtera itu kepadaku." Karena damai itu sudah disediakan lengkap. Sumber damai sejahtera adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan. Yang kedua, jangan lupakan penyertaan Roh Kudus. Roma 8 ayat 15-16 mengatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, 'Ya Allah, ya Aba, ya Bapa.' Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Saudara, sebenarnya setelah kita menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah, perjalanan rohani kita tidak dikatakan bahwa kita terus semuanya mulus, semua hidup kita enak, semua hidup kita makmur. Kenyataan bahwa kita menghadapi banyak hal, banyak persoalan, dan seringkali dalam perjalanan iman kita, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi kesulitan, iblis itu menggocok kita, iblis itu menekan kita, iblis itu menuduh kita, mengatakan bahwa itulah kamu ikut Tuhan akibatnya seperti itu. Kamu tidak bisa mendapatkan ini. Iblis memberikan rasa takut, intimidasi terus-menerus, sehingga hati kita menjadi gelisah dan kehilangan damai sejahtera. Saudara, mungkin ketika pekerjaan kita lancar, bisnis kita lancar, keuangan kita prima, kesehatan prima, keuangan cukup, bahkan pelayanan dihormati di mana-mana, kita bisa mengatakan, "Puji Tuhan, Yesus baik." Tetapi kenyataannya bila semua itu tidak berjalan dengan baik,
Bisakah kita mempertahankan iman kita dan kita katakan bahwa kita punya roh yang berasal dari Tuhan, yang membebaskan kita dari perbudakan, yang membebaskan kita dari rasa takut. Kita harus melewati semua itu dan kita percaya bahwa Roh Kudus menyertai, menolong kita untuk melewati semua ini. Saudara, intimidasi itu sangat mengerikan sekali. Kalau kita baca di contoh-contoh Alkitab, waktu 12 orang pengintai itu dikirim Musa untuk mengintai Kanaan. Dia dari 12-10 orang mengatakan bahwa di sana ada bangsa yang gede, yang besar, dan kita seperti belalang. Belalang berhadapan dengan raksasa itu sangat jauh sekali, dan mereka ketakutan. Dan akibat dari ketakutan itu membuat seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir, satu pun tidak ada yang bisa masuk ke dalam kota Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, pada waktu kita menghadapi hal seperti itu, bagaimana sikap kita? Percayakah kita bahwa Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk kita bisa melewati itu semua? Yang ketiga, setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera dan Dia menyediakan Roh Kudus untuk menolong kita, maka kita harus merespon itu dengan melakukan hal ini, yaitu bahwa kita selalu punya pikiran benar terhadap apa yang Dia lakukan. Pikiran yang positif. Kita tahu bahwa semua itu sudah disediakan. Bagaimana kita bisa menerima Shalom itu? Bagaimana kita bisa membawa Shalom itu kepada kenalan kita, kepada orang-orang di sekeliling kita? Itu adalah kalau kita punya respon yang benar. Oleh karena itu, saudara, pada waktu kita menghadapi persoalan atau masalah yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, khawatir, ingatlah apa yang Dia lakukan selama ini dalam perjalanan hidup kita. Ada berapa banyak berkat yang Dia berikan sehingga kita sanggup untuk mengatasi semua itu. Maka pada waktu kita menghitung berkat-berkat kita, maka damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dan kita akan berkata bahwa Tuhan telah menyiapkan semua yang terbaik untuk hidup kita. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Tuhan akan menggantikan hati kita dengan hati kita yang gelisah dengan damai sejahtera. Saudara, karena itu dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan saya selalu membawa Filipi 4 ayat 8-9 ini senantiasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi. Apa itu isinya Filipi 4 ayat 8-9? Saudara mungkin hafal. Dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, katakanlah, pikirkan semua itu. Mari saudara-saudara, pikirkan semua itu, semua yang dikatakan tadi. Dan apa yang telah kamu pelajari dan kamu terima, yaitu masa-masa yang bagaimana Tuhan memberkati kita. Lihat apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukan itu. Lakukan itu. Apa yang telah kita pelajari, yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, lakukan itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, itu akan menyertai kamu. Luar biasa, Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita kehilangan damai sejahtera karena pikiran kita tidak sesuai, pikiran atau kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kenyataannya seperti ini, saudara. Hal itu yang seringkali membuat damai sejahtera kita hilang. Tetapi dengan mengingat 3 hal, sumber damai sejahtera itu ada pada Allah. Yang kedua, ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Yang ketiga, kita berespon benar terhadap apa yang Tuhan sediakan. Maka percayalah bahwa sumber damai sejahtera itu akan menolong, akan memimpin kita untuk kita bisa mengatakan shalom kepada semua orang, shalom kepada masalah kita, shalom kepada orang-orang yang menyakiti kita, shalom kepada musuh-musuh kita. Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Saudara, saya akan mengakhiri renungan pada pagi ini dengan satu ilustrasi yang pernah saya baca dan itu menarik sekali. Suatu hari ada seorang guru
di satu kelas berkumpul dengan murid-muridnya, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya yang mungkin juga dapat kita renungkan. Yang pertama, dia bertanya kepada muridnya, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Murid-murid menjawab, guru, orang tua, teman, atau kerabat. Sang guru menjawab bahwa yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian, sebab kematian itu pasti. Berikutnya sang guru bertanya, apa yang paling jauh dalam kehidupan kita? Ada yang bilang Amerika, ada yang bilang bulan, ada yang bilang matahari, dan lain sebagainya. Tapi yang paling benar adalah yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu. Bulan bisa ada yang ke sana, planet Mars ada yang ke sana, tetapi masa lalu tidak ada yang bisa kembali kecuali film fiksi. Yang ketiga, ada pertanyaan apa yang paling besar di dunia? Ada yang menjawab gunung, bumi, matahari, tapi yang paling besar ternyata adalah nafsu kita. Pada waktu kita tidak bisa mengucapkan syukur dan selalu mengikuti nafsu kita, maka tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang keempat, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-murid menjawab, kapas, angin, debu. Atau kalau saat ini mungkin ada yang menjawab, virus corona. Saudara, ternyata yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan ibadah. Tapi saya berharap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Paling berat dalam kehidupan kita adalah meninggalkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya sang guru bertanya, apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya serentak menjawab, pedang. Ternyata sang guru menjawab, bukan. Yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah manusia dengan mudah seseorang dapat menyakiti orang yang lain. Tetapi pada waktu kita punya damai sejahtera daripada Allah, maka lidah kita akan mengucapkan shalom, akan mengucapkan damai sejahtera bagi semua orang yang ada di sekitar, bagi semua orang yang kita datangi, yang kita kunjungi. Saudara, tahun ini tema kita adalah The Year of Unlimited Resources. Ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia menawarkan ketenangan dan kelegaan asal kita mau datang kepada Dia. Matius 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Damai sejahtera dari Tuhan akan mengawal pintu hati dan pikiran kita yang membuat kesusahan, kedukacitaan tidak dapat menguasai kehidupan kita. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berkata, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Damai sejahtera akan membuat rasa aman dan tenang dalam kehidupan kita. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Thomas Handoyo, Gembala Spasio. Kiranya berkat Tuhan, hikmat Tuhan selalu limpah dalam kehidupan Bapak sekeluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita, mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam setiap kami dan kami menghidupi firman yang telah disampaikan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, berkat yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, berkat yang membuat engkau berhasil di dalam setiap pekerjaan tanganmu, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dari dulu sekarang sampai ke anak cucumu,
berkat dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat ini. Semua yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.